Ang korbannya siapa, orang atau PT? Minggu lalu juga sudah kami katakan dalam gugatan memprestasi jelas yang digugat itu adalah Dr. Reza dan PT, sehingga kan mereka juga tahu kalau korbannya itu jelas adalah Dr. Reza. Kemudian dipermasalahkan yang ketiga dipermasalahkan adalah mengenai pasal, ya. Pasal itu adalah Dominus Litis, bahwa itu adalah hak jaksa untuk memutuskan. Kami sudah katakan minggu lalu bahwa kalau laporannya pun pembunuhan, tapi jaksa meneliti perkara pokoknya adalah penganiayaan menyebabkan kematian, sudah pasti jaksa itu akan membuat pasal itu adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal tentang adanya cerita yang sama tapi pasalnya berbeda, kan sudah juga kami jelaskan bahwa itu adalah namanya dakwaan alternatif. Ditanyakan di eksepsi lagi adanya TPPU tidak punya tindak pidana asal. Disitulah sudah kami jelaskan minggu lalu juga bahwa itu adalah dakwaan kumulatif. Jadi sebenarnya sangat kami sayangkan sebenarnya pihak ini kurang cermat untuk membela kliennya, ya. Pidananya terbengkalai begini, sementara perdatanya mengganggu konsentrasi katanya, kan itu salahnya pihak. Kenapa buat gugatan prestasi, ya, demikian. Nah, tadi kan hakim juga menyebutkan bahwa ada yang dari pihak PH-nya berulang-ulang, Bang, tadi pas lagi dibacakan segala macam. Ya, Memang pada prinsipnya memang nggak boleh apa memang ya hak untuk diulang-ulang sebenarnya, dan itu mempengaruhi penilaian nggak sih, Bang? bukan nggak boleh. Jadi kan sudah kami jelaskan bahwa intinya itu hanya 3 itu saja, tapi dipecah menjadi 11. Akibatnya kan isinya itu aja. Begitu tadi dibacakan bahwa eksepsi yang keempat sama dengan eksepsi 1-2. Ya memang eksepsi itu isinya diulang-ulang. Jadi kalau mau cermat sebenarnya disingkat aja, 3 aja eksepsinya, sebenarnya usah sampai 11 begitu. Lebih baik lah kelihatannya, lebih elegan lah, ya. Coba saya sampaikan apa? Ya mungkin harapan kami kepada terdakwa ini cobalah menyadari semua apa yang terjadi saat ini, karena ternyata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya ubahlah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong, supaya coba kembali. Seperti kita tahu bahwa pengadilan itu adalah tempat persidangan yang mulia. Jadi supaya dalam persidangan ini berlaku sopan, itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh terdakwa. Kedua, jangan berbelit-belit memberikan keterangan nantinya, dan buka semua permasalahan bagaimana sih sebenarnya cerita permasalahan ini, sehingga hakim itu melihat ada etikat baik dari terdakwa ini, bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bisa meringankan terdakwa. Dan juga untuk hal-hal yang apa yang telah terjadi selama ini, menyesali atau tidak, itu menjadi pertimbangan hakim nantinya, bukan membebaskan tapi meringankan hukuman. Itu harapan kami supaya terdakwa ini benar-benar menyadari hal ini. Jangan lagi lah sombong dan angkuhnya itu ditunjukkannya. Kasihan, karena memang sanksi hukumnya sangat berat ini. Harapan kami itu. Ya, jadi harus terbuka lah, dijelaskan semua untuk persoalannya. Tidak usah ada yang ditutupi dengan pengertian begini. Mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmati uangnya saja. Jadi supaya jelas, jangan dia mau korban, ya apa boleh buat lah. Kalau begitu hukumannya buat dia nantinya, ya. Bang, dari pihak abang kan masih mengejar 2 orang berinisial O dengan S ya, Bang, ya. Sampai sejauh ini pembuktiannya kan seperti apa, Bang, nanti, Bang? Nanti di persidangan kita lihat, kan minggu depan sudah mulai masuk pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi-saksi, khususnya untuk saksi korban nanti minggu depan. Itu yang pertama-tama diperiksa. Nanti proses inilah kita lihat siapa sih sebenarnya pelakunya, pelaku utamanya. Nah, ini tergantung kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau membukanya, risiko dia yang menanggung. Tapi kalau dia mau terbuka ini semua, bisa menginginkan bagi terdakwa.
Berarti dibutuhkan kerjasama ya bang dari terdakwa tersebut ya bang? Ya memang terdakwa harus membuka ini semua. Kan tanpa dibuka oleh terdakwa ini agak sulit untuk mengikutkan pihak lain. Harapan kami, bukalah semua ini permasalahan, jelaskan sehingga hakim bisa melihat, majelis hakim bisa lihat, oh ya memang dia sudah terbuka semua permasalahan dan terang benderang ini perkaranya, maka dia bisa diringankan hukumannya. Abang ngeliat gak sih bahwa apa memang ya terdakwa ini dikorbankan atau bahasa kemarin kasarnya ditumbalkan ya bang? Sebenarnya tidak juga sih, kalau kita lihat dari proses hukumnya, ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reja ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kerjasama terdakwa di kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan, baru kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Ya, jadi ditambahkan ya. Kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh dokter, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi pertama itu uang tutup mulut, ya. Nah, kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Doktif dan Dr. O ini eksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka sebenarnya hanya mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh Doktif dan Dr. O ini. Jadi perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua lagi itu. Nah, seperti itu. Berarti bisa dibilang hukum yang terberat untuk yang merancang ya bang? Kalau dia mau berterus-terang dalam persidangan ini, bisa perancangnya ini, perancang mode ini yang duluan sebenarnya. Bahwa mereka ini yang melaksanakan apa yang dirancang oleh dua orang sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke. Bang, kesiapan DRJ sendiri saksi di persidangan Bang? Oh, kalau masalah saksi itu kan wajib ya. Tanggal berapa katanya besok? Tanggal 24 ya? Kamis tanggal 24, itu memang sudah kewajiban sesuai dengan pasal 160, ngomong pasal lagi, nggak apa-apa lah ya. Yeah. Sesuai dengan pasal 160, ya, itu memang saksi korban harus diperiksa terlebih dahulu supaya nanti saksi lainnya itu bisa menyatakan pendapatnya sesuai apa tidak dengan korban, apa bertentangan dengan korban. Ya, jadi memang saksi korban nanti Dr. Reja diperiksa terlebih dahulu, saksi lainnya akan menjelaskan betul apa tidak yang dikatakan oleh saksi korban. Ya, wajib itu yang pertama diperiksa. Oke. Tapi udah kesiapan mental aman ya bang? Nggak ada Aman. seperti yang dibilang takut segala macam nggak ada ya? Aman, karena kemarin harimau sama singa lepas sudah kami ikat, sehingga dia mengatakan nggak takut lagi. Oke. Nah, begitu. Dia datang nanti. Oke, siap. Thank you, Bang. Ya. Datang ya Pak ya? Ya, pasti datang. Harimau sama singa udah Wajib datang. ditandangin semua. Tinggal media kan baik-baik semua nih. Ini siapa ya? Nah, berarti dia nggak takut lah sama media. Medianya Biar ya? baik kok semua. Dia mau ngapain sih bang? Kan nggak digigit. Kan katanya tak.